Memang pantas disebut kota kultivasi besar. Kota Liyun ini benar-benar menyimpan banyak orang hebat. Sebelum mencapai Golden Core, di sini mungkin hanya kekuatan menengah. Pavilion Miao, menara artefak. Bahkan toko hewan spiritual pun ada. Benar-benar kota Liyun yang tak ternama palsu. Memang tempat yang cocok untuk mencari keuntungan dalam kekacauan. Saudara sejalan, ingin menyewa gua kultivasi. Saya ingin menyewa gua kultivasi yang cocok untuk praktisi tahap Foundation Establishment. Masa sewa 1 bulan. Silakan lihat, saudara. Ini informasi dan harga berbagai tingkat gua yang disediakan Pavilion Qianlong kami. Gua tingkat C cocok untuk tahap Qi Condensation. Gua tingkat B cocok untuk tahap Foundation Establishment. Gua tingkat A cocok untuk praktisi Golden Core. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi atas, tengah, bawah berdasarkan konsentrasi energi spiritual dan fasilitas. Harga barang di kota Liyun memang mengagetkan. Tungku peleburan sudah siap. Kemampuan ruang lebih kuat. Dengan semua ini, kelangsungan hidup dan perkembangan saya di kota Liyun akan lebih terjamin. Tampaknya, ingin bertahan di kota Liyun tidak hanya butuh kekuatan, tapi juga kecerdasan dan kehati-hatian yang cukup. Sistem semacam ini tidak apa-apa. Fragmen peta ini. Bagaimana membelinya? Ini adalah pusaka keluarga. Terkait dengan reruntuhan kuno tertentu. Harga tetap 500 Spirit Stone kualitas tinggi. Atau ditukar dengan pil yang setara yang bisa membantu saya menembus kebuntuan. Saudara, ini hanya sebuah fragmen. Informasinya kabur. Ini hanya sebuah fragmen. Nilainya sulit diperkirakan. 500 Spirit Stone kualitas tinggi terlalu mahal. Mengenai pil, bolehkah saya tahu? Saat ini tingkat kultivasi saudara di mana? Menghadapi kebuntuan seperti apa? Mungkin saya bisa memberikan sesuatu. Puncak awal Golden Core. Mencoba menembus kebuntuan menengah. Berulang kali gagal. Energi spiritual kacau. Sulit memadat. Saudara, lihatlah benda ini. Ini adalah esensi energi yang saya buat secara kebetulan. Mungkin bisa membantu saudara. Mengenai efeknya, saya juga tidak berani menjamin. Saudara bisa memeriksa barangnya dulu. Ini. Energi macam apa ini? Energi yang begitu murni. Bahkan mengandung sedikit aura Dao. Saudara. Benda ini. Benarkah mau ditukar dengan fragmen peta saya? Benarkah mau ditukar dengan fragmen peta saya? Menurut saudara, apakah benda ini layak untuk fragmen peta itu? Layak. Sangat layak. Saudara, fragmen peta ini menjadi milikmu. Botol esensi energi ini. Saya yang ambil. Kalau begitu, mari kita sepakat. Saya Luo Shuihan. Jika ada yang perlu di masa depan, Luo pasti akan berusaha sekuat tenaga. Segera laksanakan perintah. Batas terbuka. Di sini tersirat sedikit energi jalan ruang. Tungku peleburan. Analisis energi jalan ruang ini.
Reruntuhan ini tidak berada di dekat kota Kingsuan. Bahkan tidak berada di wilayah kultivasi ini. Serangan menuju inti emas dimulai. Hari ini juga. Inikah kekuatan inti emas yang bangkit? Sudah waktunya keluar bergerak sedikit. Sosok berjubah hitam itu muncul. Cahaya emas memancar ke segala penjuru. Dalam satu jurus, lawan itu pun musnah menjadi debu. Sudah dengar kabarnya. Pegunungan Wansho di timur kota. Belakangan ini monster buas mengamuk. Beberapa tim petualang sudah gugur di dalamnya. Bukan cuma itu. Konon ada Raja Iblis level inti emas ke-7 yang muncul. Bahkan kediaman wali kota mengirimkan ahli untuk menumpasnya. Pegunungan Wansho. Itu tempat yang bagus. Monster buas mengamuk. Juga berarti ada kesempatan. Mungkin bisa dapat keuntungan. Kamu hanya bermimpi. Wilayah Raja Iblis inti emas. Bisa dikunjungi kita yang level tempa ayam ke-7 ini. Hanya bunuh diri saja. Tampaknya, efek esensi murni asaliku. Lebih baik dari yang kubayangkan. Luo Shuihan. Ketua geng pasir gila kami ingin bertemu. Ikutlah kami. Aku tak punya urusan dengan geng kalian. Tak tahu apa keperluan ketua gengmu mencariku. Jangan banyak bicara. Ketua kami mencarimu. Pasti ada keuntungannya. Hal baik. Lebih baik ikut dengan patuh. Agar terhindar dari siksaan. Cara ketua kami. Kau pasti tahu. Bagaimana jika aku tidak mau? Tidak mau. Maka itu bukan pilihanmu lagi. Saudara-saudara. Tangkap dia. Jika melawan. Bunuh tanpa ampun. Beberapa orang. Banyak mengalahkan sedikit. Lagi menindas seorang wanita. Sungguh terlalu merendahkan diri. Makhluk anjing dari mana ini? Benarkah dia level tempa ayam tengah? Masih ada yang ingin bertindak. Senior, ampun. Kami buta tak mengenal Gunung Tai. Mohon senior berbelas kasih. Kami buta tak mengenal Gunung Tai. Mohon senior berbelas kasih. Pergi. Saudara Luo. Tampaknya masalahmu belakangan ini banyak. Terima kasih, Saudara Yeven, sekali lagi menolongku. Budi ini, Luo Shuihan akan ingat dalam hati. Hanya bantuan kecil saja. Namun, Saudara Luo sepertinya mudah menarik masalah. Orang-orang geng pasir kuning. Mengapa mengincarmu? Tak lain karena esensi murni asali itu. Ketua geng pasir kuning menginginkan harta itu. Lagi-lagi mengincar kecantikanku. Oh begitu rupanya.
Sekarang di mana ketua geng itu berada? Saat ini seharusnya dia sedang menunggu kabar di markas geng Pasir Kuning. Meneruskan arah angin hitam. Kebetulan sekali. Aku juga punya beberapa urusan yang perlu kuselesaikan di sana. Saudara Yeven, ketua geng itu berlevel tengah inti emas. Di dalam geng banyak ahli-ahli hebat. Jika saudara hendak pergi, harap sangat berhati-hati. Tidak apa-apa. Hanya sekadar geng Pasir Kuning. Belum kuperhitungkan. Jika saudara Luo tidak kecewa, bagaimana kalau ikut bersama? Menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Baik. Terima kasih tidak menolak. Bersedia membantu sekuat tenaga. Sekumpulan sampah. Sudah sekian lama. Masih belum membawa orangnya kembali. Ketua. Buruk sekali. Terjadi hal besar. Gugup dan panik. Tidak tahu tata krama. Apa yang terjadi? Kakak Macan dan mereka. Semuanya tewas. Apa? Bagaimana mungkin semuanya tewas? Siapa yang melakukannya? Hanya tahu seorang pemuda berpakaian hijau. Kekuatannya. Kekuatannya tak terukur dalamnya. Mungkinkah Luo Shuihan? Wanita itu mencari bantuan. Kumpulkan orang-orang. Blokir arah angin hitam. Tidak perlu repot. Aku sudah datang. Kau. Bocah. Kau yang membunuh orang geng Pasir Gila. Geng Pasir Gila terlalu banyak berbuat jahat. Hari ini adalah hari kiamat kalian. Mulut besar sekali. Seorang bocah tak tahu asal-usul. Yang tiba-tiba muncul. Berani berbuat onar di markas besar geng Pasir Gila. Tidak tahu hidup mati. Saudara-saudara. Serang mereka. Hancurkan kedua makhluk tak tahu maut ini. Potong-potong sampai hancur. Yang laki-laki dicincang untuk makanan anjing. Yang perempuan. Tinggalkan untuk ketua nikmati dengan baik. Saudara Luo. Sampah-sampah ini. Serahkan padaku saja. Sekumpulan semut kecil. Berani lancang di hadapanku. Tekanan aura ini. Lebih kuat daripada ketua. Masih lebih kuat. Dia. Dia sebenarnya monster apa? Hewan terkutuk, matilah. Tidak tahu kemampuan diri. Ada racun. Membunuh level awal inti emas dalam sekejap. Ini pasti bukan level tengah inti emas biasa yang bisa melakukannya. Bahkan tetua Jindan tewas seketika. Kekuatan anak muda ini. Mungkinkah dia tingkat akhir Jindan? Kamu. Siapa sebenarnya dirimu? Apa yang kau inginkan? Geng Guangsha di kota Liuyun juga memiliki pondasi yang kuat. Jika kau berani membunuhku, balai kota dan kekuatan lain pasti takkan membiarkanmu. Balai kota. Kekuatan lain. Kau pikir mereka peduli dengan geng jahat yang penuh dosa? Apalagi, kau kira aku akan memberi mereka kesempatan melacakku? Bersiaplah. Tebasan marah batu kuning. Kalian ingin tetap hidup? Ingin. Senior, kasihanilah nyawa kami. Kami rela menjadi budak. Melayani senior. Senior, kami hanya menjalankan perintah. Dalangnya adalah Lukui si bajingan itu. Bagus. Ingin hidup. Maka ceritakan semua yang kalian ketahui. Tentang geng Guangsha. Termasuk lokasi penyimpanan harta mereka. Kekuatan yang bekerja sama diam-diam. Serta bukti kejahatan sehari-hari. Beritahu semuanya padaku. Berangkas mereka di gunung belakang. Dan ketua geng bekerja sama dengan orang luar. Bekerja sama dengan Balai Harimau Putih. Buktinya ada di tetua. Tungku peleburan. Berikan padaku. Pesta besar klan Kun ini. Pesta besar klan Kun ini.
Mulai hari ini, kota Liuyun takkan lagi memiliki geng Guangsha. Jika kudengar kalian berani berbuat jahat lagi, kalian pasti tahu akibatnya. Saudara Yeven, kamu, kemampuanmu ini, jika diketahui kekuatan besar. Terima kasih atas peringatanmu, Saudara Luo. Aku tahu batasanku. Saudara Luo, dalam penghancuran geng Guangsha kali ini, kau juga berperan. Barang-barang ini, bagaimana kalau kita bagi rata? Saudara Yeven bercanda. Peristiwa hari ini, semua berkat kemampuanmu sendiri. Luo Shuihan hanya berdiam diri. Berani apa membagi hasil rampasan, jasa penyelamatanmu, dan pemberian obatmu. Luo Shuihan belum membalasnya. Mana mungkin mengambil keuntungan lagi? Sudahkah dikatakan? Mereka sudah bergerak. Atas perintah Ketua Pavilion, khusus datang mengantarkan undangan untukmu. Untuk Saudara Yeven, 3 hari lagi, Pavilion Qianlong akan mengadakan lelang internal kecil. Akan ada beberapa harta langka dan ramuan spiritual muncul. Mendengar matamu yang tajam, dengan hormat mengirimkan undangan. Mengundangmu untuk menghormati kehadiran. Dengan hormat, Ketua Pavilion Qianlong. Lelang internal, harta langka, mata yang tajam. Lu Shuihan. Mungkin dia tidak sengaja membocorkan informasi kepada orang-orang Qianlong Pavilion. Membocorkan informasi. Benarkah? Perhatian keluarga Wang telah teralihkan. Aksi kita pun menjadi lebih mudah. Berikutnya. Aman. Masuklah. Lelang kali ini benar-benar Changlong Pavilion. Para sesepuh, selamat datang di lelang internal Qianlong Pavilion. Barang lelang malam ini pasti tidak akan mengecewakan kalian semua. Sekarang, wawancara dimulai. Jia-jia. 300. Laku. Para sesepuh, barang lelang berikutnya adalah sebuah jimat rusak yang asal-usulnya tidak diketahui. Jimat ini kami dapatkan secara tidak sengaja di Qianlong Pavilion. Bahan pembuatnya luar biasa. Pada suatu hari di masa lalu. Jimat rusak ini, harga dasar 1000 Spirit Stone kelas rendah. Kenaikan harga minimal 100 Spirit Stone. Jimat rusak. Kalian sama sekali tidak tahu apa-apa. Tapi meminta 1000 Spirit Stone. 1100 Spirit Stone kelas rendah. 1200. 3000 Spirit Stone kelas rendah. 5000 Spirit Stone kelas rendah. Hanya untuk jimat rusak yang isinya tidak diketahui. Apakah orang ini gila? 5000 Spirit Stone kelas rendah. Ada yang menawar lebih tinggi. Apakah ada yang lebih tinggi lagi? 5100 Spirit Stone kelas rendah. Selain itu, saya tambahkan satu barang lagi. Saya yakin teman muda ini akan tertarik. Saya yakin teman muda ini akan tertarik.
Ternyata muncul lagi sepotong peta reruntuhan kuno. Apakah dia tahu kemana peta ini menunjuk? Atau dia memiliki potongan lainnya di tangannya? Saya perhatikan sebelumnya di pasar gelap. Kau tampaknya sangat tertarik dengan potongan peta kuno semacam ini. Potongan yang saya pegang ini seharusnya berasal dari sumber yang sama dengan yang kau dapatkan sebelumnya. Jika kau bersedia menyerahkan jimat itu kepada saya tidak hanya akan membayar 5.100 Spirit Stone, tapi juga bersedia memberikan potongan peta ini sebagai hadiah untukmu. Bagaimana? Orang tua ini pasti bukan orang biasa. Tapi teknik Wanu Guiwan sangat penting bagiku. Sepertinya sulit mendapatkan keduanya sekaligus. Sesepuh ini menawar 5.100 Spirit Stone kelas rendah, ditambah sepotong peta kuno. Sesepuh Yevan, apakah Anda masih akan menaikkan tawaran? Jimat. Aku mau. Peta. Aku juga mau. 6.000 Spirit Stone kelas rendah. Wah, mulutmu besar sekali, teman muda. Sepertinya kau sangat bertekad mendapatkan kedua barang ini. Sudahlah. Karena kau begitu bersikeras, saya akan mengalah dan membiarkanmu memilikinya. Jimat ini menjadi milikmu. Tapi, teman muda, saya sangat tertarik dengan potongan peta di tanganmu. Dan juga dengan dirimu sendiri. Setelah lelang selesai, bersediakah Anda berbincang sebentar dengan orang tua ini? Senior begitu ramah. Bagaimana saya berani menolak? Setuju. Pertunjukan yang sesungguhnya mungkin baru saja dimulai. Tungku pemurnian segala makhluk ini ternyata sangat menginginkan kepingan peta ini. Saudara Yevan, silakan ke sini. Senior telah lama menunggu. Jangan sungkan, saudara muda. Orang tua ini bermarga Gu, bernama Tunggal Chen. Senior Gu terlalu sopan. Saya Yevan. Kepingan peta yang rusak itu. Namun saudara muda bisa mengenali mutiaranya. Tidak segan mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Namun saudara muda bisa mengenali mutiaranya. Pasti melihat keistimewaannya, bukan? Senior Gu bercanda. Saya hanya tertarik pada benda kuno. Tidak bisa dibilang mengenali mutiara. Orang tua ini mengundang saudara muda dengan tiba-tiba. Terutama ingin membicarakan soal kepingan peta itu. Hingga hari ini, pada diri saudara muda, orang tua ini baru merasakan kembali dengan kepingan di tangan saya. Aura yang berasal dari sumber yang sama. Maksud senior Gu adalah, orang tua ini ingin bekerja sama dengan saudara muda. Menggabungkan kepingan di tangan kita menjadi satu. Mungkin bisa menemukan reruntuhan kuno itu. Menurut perkiraan orang tua ini, sangat mungkin berkaitan dengan kapak dewa yang legendaris. Kapak dewa. Bekerja sama tentu bisa. Kekuatan saya rendah. Mungkin sulit membantu senior Gu. Saudara muda terlalu merendah. Kamu bisa mendapatkan kepingan dari gadis Luo Shuihan. Bahkan cara aneh menelan serangan orang lain. Keberanian dan kekuatan seperti ini sudah cukup membuat orang tua ini menghargaimu. Apalagi, bagaimana jika saya tidak setuju? Rakyat jelata tak bersalah. Menyimpan giok adalah kejahatannya. Rahasia pada dirimu. Lambat laun akan terbongkar. Bekerja sama dengan orang tua ini, setidaknya bisa mendapatkan sekutu yang kuat. Baik, saya bisa bekerja sama dengan senior. Namun, saya punya beberapa syarat. Silakan. Pertama, jangan selidiki rahasia saya. Kedua, harta yang didapat. Bagaimana kita membaginya? Orang tua ini hanya ingin satu benda inti. Sisanya semua untuk saudara muda. Ketiga, jika senior berniat mencelakai, saya pasti akan menghancurkan bersama senior. Ketiga, jika senior berniat mencelakai, saya pasti akan menghancurkan bersama senior. Sungguh, giok dan batu hancur bersama. Orang tua ini mengagumimu. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Bekerja sama dengan harimau. Harus selalu waspada setiap saat. Tapi untuk menjadi kuat, aku tidak punya pilihan lain. Tampaknya. Lalat-lalat ini lebih banyak dari yang kuduga. Jalan ke surga tak kau tempuh. Pintu neraka tak ada malah kau terobos. Hari ini adalah hari kematianmu. Wang Xiao. Jagoan kalah pun berani menggonggong di hadapanku. Kau adalah orang itu. Serang bersama. Bunuh dia.
Harta rampasan dibagi rata. Sekumpulan semut kecil berani menyaingi cahaya bulan terang. Bendera inti emas. Tidak mungkin. Mau kabur? Sudah terlambat. Tidak. Jangan bunuh aku. Aku dari keluarga Wang. Di kehidupan selanjutnya, mataharimu harus lebih awas. Bahkan di 3 kolam tanah terpencil, carilah pembunuh itu untukku. Semoga membawa kejutan untukku. Bencana sejati kembali ke kekacauan. Metode rahasia ini, dengan kesaktian kembali ke segala makhluk, ternyata berasal dari sumber yang sama. Berhasil. Inilah api sejati Tungku. Api yang sangat perkasa. Energi api sejati Tungku. Sungguh luar biasa perkasanya. Bencana sejati kembali ke kekacauan. Memang luas dan mendalam. Hanya penerapan awal api sejati Tungku sudah memiliki efek ajaib seperti ini. Keluarga Wang. Pencarian semakin gila ya. Tidak bisa bersembunyi lagi. Aku butuh sumber daya. Juga perlu memberi kejutan pada keluarga Wang.
Kedai minuman salju. Aula salju. Kalian berdua yang kupilih. Pertahanan ketat. Masih ada formasi salju. Tampaknya, perlu beberapa cara untuk masuk. Kebakaran di halaman belakang. Ini saat terbaik untuk menyusup ke ruang rahasia. Lagi-lagi larangan rendahan seperti ini. Inilah ruang rahasia si monster darah mengambang. Ada yang menyusup masuk. Siapa? Berani memasuki tanah terlarang aula darah mengambangku. Si monster darah mengambang. Kristal jiwa. Tak kusangka. Si monster darah mengambang ini mengumpulkan begitu banyak kristal jiwa. Lihat jumlahnya. Setidaknya ada ratusan butir. Ini sungguh rezeki nomplok. Bocah, kau melihat apa? Api sejati tungku. Lautan surgawi asli. Kau sebenarnya siapa? Mengapa bermusuhan dengan aula darah mengambangku? Mati. Kristal-kristal jiwa ini. Setiap butir memancarkan energi jiwa yang murni. Benda-benda ini, kultivator biasa menyentuhnya pasti mati. Tapi bagi Tungku, mungkin, juga merupakan pupuk yang cukup baik. Harta kekayaan lumayan banyak. Batu-batu spirit ini bisa disimpan. Sisanya, langsung dimurnikan saja. Energi jiwa yang sangat murni. Kekuatan spiritual mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat bagus. Hasil kali ini sungguh sulit dibayangkan. Kini kekuatan kesadaranku mungkin sudah setara dengan tahap akhir inti emas. Kekuatan kemampuan ilahi juga meningkat. Ternyata, segala sesuatu di dunia ini, benar-benar, semua bisa kugunakan. Saatnya meninggalkan tempat ini, untuk mencari mangsa baru, dan kesempatan. Balai darah mengambang benar-benar musnah. Kini seluruh kota awan mengalir. Akan mengalami perubahan besar. Mata-mata ada di mana-mana. Semua harus berhati-hati. Selidiki. Selidiki sampai tuntas. Keluarga Wang adalah mesin ATM terbaikku saat ini. Dan batu pedang iblis.
Bayangan berdarah. Berhasil. Pendeta kuno. Jiwa makhluk hidup. Ini pasti bukan perbuatan jalan kebenaran. Di balik keluarga Wang, mungkin tersembunyi konspirasi yang lebih besar. Keluarga Wang juga mencari harta itu. Tampaknya, keluarga Wang ini lebih rumit dan berbahaya dari yang kubayangkan. Tingkat kultivasi masih di tengah inti emas. Tapi fondasi sudah terbentuk. Target perburuan berikutnya. Tambang fosfor tembaga merah. Tembaga api bumi. Tembaga api bumi. Jika bisa menelannya. Tahap akhir inti emas sudah di depan mata. Tambang fosfor keluarga Wang ini. Penjagaannya sangat ketat. Tampaknya kabar tentang urat api bumi itu benar. Cepat masuk. Apa yang kau tunggu-tunggu? Urat tambang tembaga api bumi. Pasti ada di dalam. Tanpa pertempuran sengit. Aura ini jelas mencapai tahap akhir inti emas. Di sini ternyata ada petinggi tahap akhir inti emas yang berjaga. Informasinya salah. Tahap tengah inti emas. Tampaknya keluarga Wang mengeluarkan modal besar. Tampaknya. Ingin menyusup diam-diam. Hampir mustahil. Kekayaan dicari dalam bahaya. Induk tambang tembaga api bumi. Tungku peleburan. Telanlah untukku. Bajingan kecil. Serahkan nyawamu padaku. Api iblis apa ini sebenarnya? Datang dengan tepat. Biarkan api bumi ini membantuku menyelesaikan transformasi terakhir. Apa yang dia lakukan? Mencari kematian. Api bumi menggerus tanggul. Terbakar menjadi baja.
Ini tidak mungkin. Aku berterima kasih pada kalian yang membantuku melampaui batas. Sekarang giliranku untuk membalas. Tahap menengah inti emas. Bagaimana bisa ada tekanan seperti ini? Inilah kekuatan tahap akhir inti emas. Tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Ilmu sihir apa yang kau gunakan? Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa harus bermusuhan dengan keluarga Wang? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, keluarga Wang seharusnya tidak mengusikku. Kita bisa berbicara. Apa yang kau inginkan? Batu roh, pusaka gaib, teknik kultivasi. Asalkan kau melepaskanku, keluarga Wang dapat memberikan semuanya padamu. Barang-barang keluarga Wang akan kuambil sendiri. Kekuatan tubuh ini, pusaka biasa tahap akhir inti emas. Sulit untuk menembusnya. Kemarahan keluarga Wang akan segera melanda. Aku tidak bisa kembali ke kota Liuyun. Seharusnya aman untuk sementara. Kedalaman hutan menyembunyikan banyak aura kuat. Tempat ini terpencil, sangat cocok untuk menutup diri. Batu juru kembali ke tempatnya. Segel. Gelombang air menutup gua. Selesai. Kebenaran kembali ke sumber kekacauan. Semua misteri terkandung di dalamnya. Perubahan ini memberiku pemahaman baru tentang penggunaan api sejati tungku. Memiliki kesadaran baru. Kebenaran kembali ke sumber kekacauan. Benar-benar teknik rahasia tertinggi. Aku butuh lebih banyak makanan. Menerjang tahap akhir inti emas.
Tatapan kekacauan. Diam. Ada dua raja iblis. Berebut wilayah. Kesempatan seperti ini. Jika aku bisa mendapatkan sebagian. Tunggu sampai mereka saling melukai. Saling melukai. Ini tampaknya hasil terbaik. Kesempatan datang. Sekarang juga. Telahaplah untukku. Ini sungguh anugerah yang melawan langit. Sebuah pesta mewah milikku dan tungku pemurnian segala makhluk. Ternyata masih ada anak kilin yang hidup. Dan lagi, kilin dewasa itu tampaknya tidak sepenuhnya mati. Dan lagi, kilin dewasa itu tampaknya tidak sepenuhnya mati. Awalnya kukira, pertempuran makhluk suci ini telah saling melukai. Berakhir dengan saling membinasakan. Dapat memetik manfaat dari sisa kekuatan. Menelan dan memurnikan kedua jenazah makhluk suci. Tak disangka. Di dalamnya ternyata ada perubahan sebesar ini. Meski kilin muda masih kecil. Tapi bagaimanapun juga keturunan makhluk suci. Potensinya tak terbatas. Jika bisa menaklukkannya. Tidak. Kirin adalah makhluk pembawa keberuntungan. Wataknya angkuh. Sangat sulit untuk dijinakan. Apalagi setelah menyaksikan sendiri kematian tragis ibunya. Pemurnian dan penyatuan. Ini tidak mungkin. Tungku pemurnian segala makhluk. Ternyata masih memiliki kemampuan seperti ini. Aku bisa membantu kalian. Inikah balasan dari karma baik? Ikatan jiwa seperti ini ternyata adalah hubungan kemitraan yang setara. Mulai sekarang, kau akan mengikutiku. Aku akan melindungimu sampai kau memiliki kekuatan yang cukup untuk menjelajahi dunia ini.
Ruang tungku. Membuka ruang independen yang bisa menampung makhluk hidup. Dengan tingkat kultivasi puncak akhir inti emasku saat ini, ruang ini cukup luas untuk puluhan sang. Kecil. Aku akan memberimu nama. Bagaimana kalau kusebut kau Xiao Bai? Dia bisa merasakannya. Ruang itu dipenuhi aura keakraban. Xiao Bai akan mengerti nanti. Ini adalah penghormatan bagi yang telah pergi. Juga kasih sayang untuk Xiao Bai. Liu Yuncheng. Kereta kuda raja. Aku datang.